Cek, cek, cek. Saking semangatnya saya bahas mantan tukang pijat Abah Lutfi atau tukang pijat Mbah Lutfi yang namanya si Abbas Buntet, ya kawan. Gimana suaranya, saudara? Mbak Garel, lama nggak ketemu. Ini kita udah putar haluan. Udah ketahuan kita nyusup, Mbak Garel. Udah ketahuan kita nyusup. Di belakang layar sepertinya ketar-ketir ya. Mulai ada yang mau lobby-lobby saya ya. Nggak bisa. Saya bukan orang yang bisa dilobi. Saya tidak butuh uang dari kalian. Saya tidak butuh pujian dari kalian. Wonosobo hadir. Salam buat rekan-rekan Wonosobo semuanya. Oke, teman-teman, sahabatku semuanya. Kalian mungkin yang baru bergabung dengan channel TIJ pasti bertanya-tanya, kenapa TIJ kadang serang Habib, kadang serang si Fuad, gitu kan? Sebenarnya TIJ pendukung yang mana sih? Untuk sekian kali nih saya jelaskan nih kepada kalian semua. Saya ini bukan pendukung orang. Kalau orang yang mungkin kalian lihat terkesan saya memberikan dukungan kepadanya, bukan. Kalau selama yang dia lakukan itu benar, mencerdaskan umat, menjadi panutan, ya kita tetap memberikan dukungan kepada yang dia katakan itu. Tapi kalau dia ngedobol, ngebodohi umat, mau siapapun, hajar. Hajar. Kagak peduli, kagak tebang-tebang pilih di sini. Gua kagak digaji oleh mereka, kagak digaji oleh siapapun, dan kagak butuh. Gua digaji oleh YouTube, oleh AdSense. Jadi gua bebas, merdeka, tanpa framingan, tanpa bingkai. Nah, jadi kalian mau jadi orang-orang yang merdeka, terbebas dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan antek Belanda ataupun antek Jepang. Yuk, sama-sama kita gunakan akal sehat, bukan sama-sama ngikut TIJ, bukan, nggak perlu ngikut TIJ. Kita di sini berkumpul untuk berpikir, bukan untuk ngikutin cara berpikir TIJ, nggak perlu. Gitu ya ikhwan. Jadi siapapun yang ngedobol, hajar. Dan kalian nggak perlu ngebully mereka, cukup saya aja yang mewakili kalian. Apalagi sampai caci maki, nggak usah. Saya aja yang hajar mereka. Nanti kalian nggak dapat apa-apa di sini, nggak tahu cara mainnya, yang ada kalian dosa gitu kan? Jangan, biar saya aja yang wakili. Tenang ya, tenang. Alhamdulillah ya ikhwan. Jadi kita tidak mau bayar-bayar upeti ke orang, nggak mau nyanjung-nyanjung orang biar dapat syafaat, nggak perlu kita. Nyanjung-nyanjung orang kagak jelas. Apalagi sholawat kepada orang-orang yang tidak jelas. Oke, kita bahas. Yang kita bahas hari ini, malam ini, kesempatan ini adalah Ketua Laskar Sabilillah. Yang saya sebut kemarin Laskar Bangsat, entah apa itu, pokoknya begitulah. Si Abbas Buntet. Si Abbas Buntet, mantan tukang pijatnya Mbah Lutfi. Kalian pengikut-pengikut si Abbas Buntet
Kalau tidak bisa action apapun, ini memalukan. Laskar kalian diolok-olok sama orang edan kayak TIJ. Itu harus berpikir kalian. Ya, harus kalian pikirkan baik-baik. Harus kalian pikirkan baik-baik. Komandan kalian, ketua laskar kalian, ya. Laskar mandi basah, entah apa namanya, lupa saya. Laskar mandi basah apa? Laskar karaokean malah. Laskar apa? Laskar nikahin lonte. Apa lupa saya. Laskar bawa kabur bini orang, apa namanya, lupa saya. Tolong diingatkan, apa nama laskarnya? Laskar apa namanya ya? Lupa saya. Laskar ketemu di karaoke, kemudian dibawa pulang ke rumah. Apa? Lupa saya. Apa namanya ya? Lupa. Cerot dulu baru nikahin. Apalah namanya? Lupa saya nama laskarnya, ikhwan. Laskar Mubahalah, bukan. Pokoknya gitulah. Abbas Buntet mau lawan Ba'alawi. Ya, si Abbas Buntet ini mantan tukang pijatnya Mbah Lutfi. Ketika melihat ada pergerakan banyak orang melawan Ba'alawi, muncullah dia. Tiba-tiba jadi pengkhianat. Berkhianat kepada Mbah Lutfi. Bukan penyusup dia kayak TIJ, bukan. Tapi kalau sempat nanti tesis Kiai Imad ini rungkat, dia balik lagi ngaku sebagai penyusup. Kalau TIJ bukan diakui sendiri, tetapi ada faktor internal, eksternal. Internal ada, eksternal ada buktinya. Si Fuad mengatakan, nih bos pencot ini penyusup. Nah itu bukti secara eksternal. Secara internal, saya mengakuinya. Berarti bukan pengakuan sepihak. Berarti pengakuan dari dua belah pihak, baik internal maupun eksternal. Jadi tenang aja, saudara. Ya. Mereka sekarang sudah mulai menciut. Sudah mulai menciut. Kenapa menciut? Setelah munculnya lambe ireng. Mulai menciut. Saya mau lihat nih, yang katanya Laskar Nusantara, yang katanya Laskar Sabilillah, yang katanya Laskar Nganu, Laskar sebelah. Saya mau lihat kalian bisa apa. Baru dikomentarin sedikit, baru 2 baris pun gua komentarin kalian, sudah pada melempem. Si Fuad pun udah malas ngonten gua tengok. Kenapa udah malas ngonten, kagak semangat lagi? Kenapa? Kenapa? Belum lagi muncul ahli-ahli genetik. Ya kan? Parah. Mana nih ahli genetik si Planga-Plongo itu? Dokter katanya ya. Gue kagak tahu. Planga-Plongo itu apa? Bahas DNA kayak bahas bibit baru. Bibit padi misalnya, bibit jahe, orang bahas bibit jahe aja tegas orangnya. Ini masa bahas DNA Planga-Plongo. Komplotan si Fuad kan gitu semua.
Nih, kalian baca nih, Sugeng Sugiharto, Indonesia itu bersama-sama dengan Jepang, Korea, dan Cina adalah negara dengan penduduk laki-lakinya mayoritas haplogrup O, M175. Bukan M150, itu minuman, suplemen. Terus kita baca dulu. Kenapa Cina, Jepang, Korea Selatan bisa lebih maju daripada Indonesia? Kenapa? Jawabnya ialah, lah iya, mereka ditipu pakai nasab saja nggak mempan. Berarti orang bodoh itu ditipu pakai nasab, mempan. Jadi intinya begini, orang pribumi haplogrupnya adalah OM175. Itu pribumi. Kemudian secara tidak langsung kalau kalian nyimak bacotnya si ahli DNA itu, orang pribumi bodoh-bodoh. Untung saja saya haplogrupnya bukan O. Biar kalian tahu, yang kalian bilang mereka pejuang pribumi, dia menghina pribumi. Dia menghina pribumi. Dia bilang orang yang grup haplogrupnya OM175 itu sama seperti orang Cina, orang Jepang, orang Korea. Ya. Kenapa Cina, Jepang, Korea Selatan bisa lebih maju daripada Indonesia? Dengan kata lain, pribumi Indonesia goblok. Sama nasab, ketipu pakai nasab, nggak mempan. Kalau orang itu, kalau kita mempan katanya. Ngaruh. Lah kita, kata dia. Berarti dia masuk dalam orang pribumi yang goblok. Gua kagak. Gua bukan pribumi. Nggak mau goblok gua. Mereka pakai kata-kata menjebak dirinya sendiri. Ngakunya bela pribumi. Ngakunya pribumi hebat. Tapi secara tidak langsung kan menghina pribumi. Gua bukan haplogrup O. 350 tahun Belanda betah di sini. Sebelum ada konflik masalah Ba'alawi ini. Kenapa bisa dibodohi? Jangan makan terong, nanti impoten. Jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. Itu yang TIJ maksud selama ini. Kita sebagai pribumi jangan bodoh. Bukan kita, kalian. Kalau gua kan bukan pribumi, ntar lagi diusir sama si Fuad. Muter-muter. Kami pribumi, kami membela pribumi, kami kasihan sama pribumi. Akhirnya menghina pribumi. Menghinanya halus sekali. Halus sekali hinaannya. Nih kalian pengikut si Fuad nih. DNA kalian, haplogrup kalian sama. Seperti Jepang, Cina, Korea Selatan. Ya, tapi kalian mempan, dibodohi dengan nasab palsu. Mempan, ngikut-ngikut orang yang ngaku-ngaku bernasab ini, bernasab itu. Yang rasis ini bukan TIJ, goblok. Coba kau simak dulu, kau simak. Itulah haplogrup OM175. Itu maksud si ini, Sugeng. Nggak paham kan? Nggak paham yang gua jelasin. Itu salah satu yang berhaplogrup O175 itulah. M175 itu tuh yang barusan komen tuh. Ada lagi yang haplogrup seperti itu. Yang dimaksud oleh si Sugeng. Iya, dia secara tidak langsung mengatakan pribumi bodoh.
Cuman pakai bahasa seolah-olah intelektual. Lah, kalau tidak mau dibodohi, ikut kami, kan begitu bahasa dia. Jangan percaya kepada nasab Ba'alawi yang cuman ngaku-ngaku. Tapi kalian percayalah kepada nasab orang-orang yang ngaku keturunan Wali Songo. Kurang lebih begitu maksudnya. Padahal tidak tes DNA juga aku tengok. Yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Asal ngaku doang, asal suara dimirip-miripin seperti suara Wali Songo dalam film. Kepada Bahar Smith, saya mengingatkan kepada Anda untuk tidak menghina kami zuriyah daripada Wali Songo. Bagi mereka itu udah zuriyah karena udah ngomong seperti itu, tambah eho sedikit. Gua udah berkecimpung dalam komplotan mereka selama ini, udah tahu. Dibuat-buat suaranya biar kayak di film. Ya kan? Kemudian si Abbas Buntet ngaku dia sebagai orang yang telah bertemu dengan siapa nih? Salah seorang Wali Songo. Gus Abbas Buntet terbaru, pesan Sunan Gunung Jati kepada Gus Abbas. Kemarin pesan Rasulullah. Ini pesan Sunan Gunung Jati. Ntar pesan Kapten Amerika. Besok pesan Power Rangers. Lusa pesan Spider-Man. Esoknya lagi bulan depan pesan daripada Superman. Memang bahlul mereka ya ikhwan. Tolol. Pokoknya disama-samain lah dengan Wali Songo dalam film. Memang begitu suara Wali Songo. Saya beritahukan kepada saudara Bahar Smith bahwa saya adalah zuriyah daripada Sunan Fulan bin Fulan. Saya merupakan terah daripada Wali Songo. Kayak suara di film. Biar dianggap zuriyah. Banyakan korban sinetron mereka ya ikhwan. Ya kan? Hati-hati keselak, nggak apa-apa keselak. Jangan dablek. Ya, karena kalian goblok, karena kalian bodoh, betul bang. Bukan kita, gua nggak mau bodoh kayak kalian. Jopol kabeh. Hah? Yang aku keturunan terah Sunan itu yang ngomongnya di medsos, saya merupakan terah daripada Sunan Fulan bin Fulan. Saya hari ini ingin mengingatkan Bahar Smith. Tiba-tiba hadir di diskusi. Pelangap longo aku tengok. Zuriyah Wali Songo kayak gitu. Pelangap longo. Tengok sana, tengok sini. Nggak ngomong apa-apa. Habis acara diskusi, habis acara debat, baru ngomong lagi di medsos. Pemirsa, saya adalah terah dari Sunan Fulan. Mengutuk keras pengakuan nasab dari Ba'alawi. Itu contoh mereka. Aduh, coba kalian simak baik-baik. Nih tulisan si Sugeng yang diposting di tab komunitas si Fuad. Indonesia itu bersama-sama dengan Jepang, Korea, dan Cina adalah negara dengan penduduk laki-lakinya mayoritas haplogrupnya OM175. Kenapa Cina, Jepang, Korea Selatan bisa lebih maju daripada Indonesia? Lah iya, mereka ditipu pakai nasab saja nggak mempan. Pertanyaan gua, tahu dari mana dia bahwa masyarakat Indonesia haplogrupnya OM175? Ada berapa banyak yang sudah tes DNA? 1-2 orang tes DNA nggak bisa kau simpulkan semuanya. Indonesia itu bukan kampung kau toh. Bukan cuman kampung kau. Mungkin hasil tes DNA si Ahong. Kau bilang OM175, mungkin si Ahong. Gus Ahong itu. Nggak bisa kau garis besarkan bahwa seluruh Indonesia haplogrupnya seperti itu. Itu logika.
Kau pikir Sugeng? Gimana? Gua sama sekali tidak mendekati yang kau bahas-bahas itu. Mungkin karena gua bukan pribumi. Lah, ya kan? Iya. Terus kenapa di masa perjuangan banyak yang jadi pengkhianat? Apa karena DNA-nya seperti itu? Coba cek juga yang berkhianat di masa lalu itu turunannya, cek. Apakah haplogrup yang seperti itu? Haplogrup OM175. Makanya pengecut. Paham? Sejauh ini paham sahabat PIJ ya, masalah robot nggak paham, nggak peduli gua. Paham maksud saya apa? Mungkin si Abbas Buntet yang OM175 ya, M150 itu bukan, itu produk suplemen, minuman suplemen. Aduh, si Abbas mimpi ya, semalam aku mimpi indah sekali. Memang pengasong mimpi mereka semua ya ikhwan, pengasong mimpi sudah ada. Pengasong mimpi. Nih gua kasih tahu buat si Sugeng. Orang bodoh itu bukan karena haplogrupnya, tapi karena cara pandangnya tentang ilmu. Apakah dia menyepelekan atau memprioritaskan? OTG, kecerdasan itu tergantung haplogrup. Berarti seharusnya cerdas dong orang yang berhaplogrup OM175. Kuputar-putar omongan kalian, kuputar-putar. Teman-teman yang kurang paham tolong disimak baik-baik. Kuputar-putar nih omongan dia. Kenapa banyak masyarakat Indonesia menjadi bodoh? Mereka bukan orang bodoh, tetapi dibodohi. Kapan masa dibodohi itu? Masa penjajahan Belanda. Kenapa saya katakan begitu? Setiap negara bekas jajahan Belanda, hasilnya adalah pembodohan di mana-mana. Kalau tidak dibodohkan, mereka tidak bisa dihasut. Dengan politik adu domba, divide et impera. Kalau kalian paham yang saya maksudkan, kalian pasti akan ngakak. Mereka ngomong sendiri, mutar sana, mutar sini, jeblosin bola ke gawang sendiri. Mutar sana, mutar sini, dia nggak tahu bolanya udah dijeblosin ke gawang sendiri. Jadi dia menggarisbawahi secara keseluruhan bahwa orang di Indonesia ini atau pribumi haplogrupnya OM175. Dari mana? Dapat dari mana itu? Surveinya gimana caranya? Apa dengan melihat wajah orang langsung keluar hasil tes DNA-nya? Dari mana? Siapa aja yang lu tes? Sehingga berkesimpulan, saya baca lagi, takut salah nanti. Indonesia itu bersama-sama dengan Jepang, Korea, dan Cina adalah negara dengan produk laki-lakinya mayoritas. Mayoritas, saudara. Dari mana tahu mayoritas haplogrupnya seperti itu? Tahu dari mana?
Itulah jongos Belanda ya Ikhwan. Mau menggiring kagak paham. Tahu dari mana? Mayoritas seperti itu. Aduh. Hah? Mungkin karena mayoritas seperti itu makanya goblok. Ya kan dia sendiri yang ngomong. Secara tidak langsung dia ngomong dengan bahasa yang terkesan akademisi. Bahwa pribumi mayoritas goblok. Kenapa nggak kayak Jepang? Kenapa nggak kayak Korea Selatan? Kenapa nggak kayak Cina? Kita lama sekali dijajah, ngap. Jepang itu penjajah, bukan bangsa terjajah. Cina itu adalah bangsa tua. Kita juga bangsa tua. Mereka nggak bodoh. Orang-orang pribumi di negeri ini nggak bodoh. Mereka sudah duluan mendapatkan peradabannya. Kenapa bodoh? Akibat penjajahan Hindia Belanda terlalu lama. Dan betah. Nah, karena orangnya moderat seperti si Fuad. Kalau ngelawan anarkis. Kalau ngelawan jadi orang yang teroris, sifatnya kayak teroris, radikal. Makanya cuma segelintir orang aja yang mau melawan penjajah. Yang lain ikut serta menjajah biar aman hidupnya. Perempuan-perempuannya dikasih untuk Belanda. Dijadikan pelacur-pelacur. Baca sejarah. Tidak bisa tertolakkan, tidak bisa terbantahkan itu. Apa salah haplogrupnya? Aduh, bangsa terjajah. Ini bingung sendiri kan? Bingung sendiri kau buat teori. Survei dari mana? Mayoritas masyarakat Indonesia haplogrupnya O berapa? OM175. Dapat dari mana? Udah tes DNA belum? Kau sendirilah udah tes DNA belum kau? Aduh. Coba kalian pahami bahasa dia. Saya bagikan di tab komunitas, kalian pahami. Secara tidak langsung dia bilang orang di Indonesia secara mayoritas goblok. Padahal haplogrupnya sama seperti Cina, seperti Jepang, seperti Korea Selatan. Kok di Indonesia malah goblok gitu. Padahal di sana kan negaranya bisa maju, orangnya cerdas. Kenapa Indonesia Indonesia tidak goblok, tidak bodoh. Cuma malas belajar aja. Seperti gua misalnya, tapi gua bukan haplogrup ini. Bukan. Jadi Fuad lagi lah si Abbas Buntet gimana? Berarti mimpi dapat petunjuk lagi dari mimpi. Nah, sama jongos-jongos kau ngomong gitu dia percaya. Bohong saudara, dusta saudara. Mimpi lagi. Gimana wujud Sunan Gunung Jati dalam mimpi? Hah? Mau tanya gue apakah sama seperti di gambar yang dilukiskan itu? Abbas. Udah laskar mimpi lah kalian itu. Laskar mimpi, pengasong mimpi. Bual kerja kalian. Ini harus menang, Abbas. Kalau tidak menang, berhasil merungkatkan nasab Ba'alawi, rugi jadi pengkhianat. Nggak diterima lagi nanti sama Mbah Lutfi, jadi tukang pijat. Nah, kemarin kan karena sudah banyak nih isu nasab, sudah berkembang kemana-mana, ini bakal sukses nih, nimbrung. Gitu. Putar haluan kayak TIJ.
Tapi harus ada pengakuan eksternal seperti TJ. Diakui langsung oleh si Fuad kalau TJ penyusup. Buat nyari aman. Coba. Ya, cari cuan. Heran TJ, heran sekali saya. Ini, gua kasih paham lagi nih. Mereka bilang para habaib ataupun klan Ba'alawi ini hasil tes DNA-nya adalah Yahudi Ashkenazi. Tapi mereka menuntut habaib untuk tes DNA. Pertanyaan TIJ, dari mana kalian tahu hasil tes DNA sementara Ba'alawi belum tes DNA? Jangan kebanyakan mimpi, woi. Ada TJ yang udah tes DNA, bukan Yahudi Ashkenazi. Ada penjelasan di kitab zaman dulu, sejaman dengan mereka, dari faktor eksternal juga ada data pembanding mereka itu adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Lah kemarin kata mereka juga Ba'alawi di masa itu adalah Ba'alawi yang asli, sementara Ba'alawi sekarang adalah Ba'alawi palsu. Berarti tidak sama dong, tidak satu nenek moyang. Lah, gimana kalian? Kalau nggak nyusup nggak paham kalian. Saya lama nyusup, hampir 7 bulan saya nyusup. Lebih malah kayaknya. Kan membagongkan. Tolong disimak baik-baik. Hei, Ba'alawi Yahudi Ashkenazi, tes DNA katanya. Dari mana dia tahu mereka itu keturunan dari Yahudi Ashkenazi berdasarkan DNA katanya? Itulah orang-orang halu. Mubahalah lagi nanti. TJ mana berani mubahalah? Gua kagak berani. Ngolok-ngolok Al-Quran seperti kalian, jadikan mainan dagelan, cuman buat cari cuan. Ampun saya, kagak berani saya tuan. Nganu. Dari awal sudah diingatkan sama Bang TJ, dengan dobol nanti digas. Oh iya, malah dobol, iya. Jangan dobol, gua udah bilang, jangan dobol nanti gua gas. Jangan dobol. Nanti gua gas. Coba pahami. Yang kita lawan adalah pembodohan, pentololan, penggoblokan. Itu yang kita lawan. Enggak pandang bulu siapa dia. Mau pribumi, mau prilangit, mau prihatin, mau perikanan. Enggak peduli kita. Nggak nyambung. Ya kerjanya ya kayak gitu. Deklarasi mana-mana, deklarasi sana, deklarasi sini. Yang ngambil untung satu orang. Ya bos-bosnya lah. Nanti bosnya mau berak, kawal. Bosnya mau ke sana, kawal. Kapan nyari nafkah untuk anak istri? Tuh yang kita lawan. Jangan kemakan doktrin. Mereka ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Buktinya mana? Kitab sejaman, pengakuan, tes DNA. Kan cuman bacot doang. Saya dari Trah Sunan Fulan, saya dari Trah Sunan Fulin, saya dari Trah Fulana. Bukti kagak ada.
Harusnya ngimbang dong, ngaku-ngaku cucu Nabi. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, dia harus bisa membuktikan dengan data. Kalau tidak punya data, minimal tes DNA. Kan gitu. Tesis Kiai Mat gitu nggak? Ceramah Kiai Mat gitu nggak? Saya mengikuti tesis ini dari awal. Bukan sembarangan orang bisa ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Formatnya jelas. Siapapun yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, mengaku-ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, maka dia harus membuktikan dengan data dan juga tes DNA. Apakah itu cuma berlaku untuk para habaib? Apakah itu hanya berlaku untuk para Ba'alawi? Itu bukan berbicara kebenaran. Omong kosong kebenaran kalau seperti itu. Berlaku untuk siapapun. Kalaupun dia Ba'alawi, tidak pernah ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tidak pernah ngaku-ngaku dia di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tidak perlu dipertanyakan, ya ikhwan. Enggak perlu. TJ nggak takut digas sama si Abbas. Gas lah. Kau gas. Mari kita berpikir dengan jernih, ya ikhwan, untuk masyarakat Indonesia baik pribumi ataupun prilangit. Siapapun kita, jangan mau dikibulin, jangan mau dibodoh-bodohin. Mereka nggak paham isi tesis Kiai Imat, seolah-olah tesis Kiai Imat membenarkan mereka. Yang disalahkan cuma Ba'alawi. Enak aja main tunjuk. Itu Sayyid. Oh, itu Terah Wali Songo. Bukti dong, bukti. Kalau Ba'alawi butuh pembuktian, kalian juga butuh. Siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Kan siapapun, kata Kiai Mat, siapapun yang ngaku-ngaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, wajib menunjukkan bukti, kitab-kitab, dan juga tes DNA. Maka berpikir dengan akal sehat. Ini banyak sekali muncul cucu Nabi, cucu ini, cucu itu. Terah Sunan Muria, Terah Sunan Giri, Terah Sunan Gunung Jati. Padahal mendadak jadi cucu Sunan. Kau juga lah, gua kagak ngaku cucu Nabi. Gua ngaku cucu kakek gua. Udah selesai di situ. Masa gua ngaku cucu kakek lu? Salah lah. Gua cucu Hasan, nama kakek gua Hasan. Udah selesai. Apalagi? Tes DNA udah 2 kali. Bukan untuk memastikan gua cucu siapa. Lah gua sendiri, gua yang tahu lah nasab gua sendiri. Buat apa kalian nasab gua? Nasab gue ya untuk diri gue sendiri.